Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu dengan judul karangan. Setelah itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil kelompok 5. Yang pertama ada Saudari Fadilah Rahmi Azni. Yang kedua ada Saudara Hari Nugraha. Yang ketiga ada Saudari Tiara Putri Afifah. Yang keempat ada Saudari Vanessa Asipa Febrianti. Dan yang kelima ada Wulan Purnamasari. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silahkan simak tayangan berikut ini. Pada umumnya, karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Begitu juga istilah karangan atau komposisi yang dikemukakan Ahmadi, bahwa karangan diartikan sebagai rangkaian kata-kata atau kalimat. Selain itu, karangan menurut Gi memiliki pengertian hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Sirait memberi batasan pengertian karangan, yaitu setiap tulisan yang diorganisasikan yang mengandung isi dan ditulis untuk suatu tujuan tertentu, biasanya berupa tugas di kelas. Widya Martaya mengatakan bahwa mengarang dapat dipahami sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat seperti yang dimaksud oleh pengarang. Karangan merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda, bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. Karangan terdiri dari paragraf-paragraf yang mencerminkan kesatuan makna yang utuh. Menurut Krab, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dibaca dan dipahami. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Tujuan karangan. Tujuan utama mengarang atau menulis ialah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Sedangkan tujuan menulis secara umum adalah memberikan pedoman, menerangkan sesuatu, menceritakan peristiwa, meringkas, dan meyakinkan. Menurut tokoh Syafi'i 1988, tujuan menulis dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Mengubah keyakinan pembaca. 2. Menancapkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. 3. Menarik proses berpikir pembaca. 4. Menghibur atau memuaskan pembaca. 5. Memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah memotivasi pembaca. Adapun ciri-ciri karangan yang baik, yaitu yang pertama jelas dan mudah dipahami pembaca. Lalu yang kedua memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelasannya logis dan juga mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Lalu yang keempat efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Lalu yang terakhir menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Jenis-jenis karangan. 1. Karangan narasi. Karangan narasi ialah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang biasanya disusun menurut urutan waktu. 2. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi ialah karangan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu seakan-akan pembaca melihat,
mendengar, merasakan, dan mengalaminya sendiri. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah bentuk karangan yang memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, dan memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal. 4. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang tujuannya untuk membujuk pembaca agar mau mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh konkret. 5. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang isinya bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan mengemukakan alasan, bukti, dan contoh nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vanessa Syifa Febrianti akan melanjutkan pembahasan mengenai karangan. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi ini menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, atau pengalaman yang menarik kepada pembaca. Di sini ada contoh karangan narasi yang berjudul Berlibur ke Kebun Binatang. Akhirnya hari ini tiba. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dahulu. Pukul 7 kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Yang kedua, ada contoh karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Di sini ada contoh karangan deskripsi mengenai pasar modern. Pasar modern dapat ditemui di banyak tempat. Suasana yang nyaman, sejuk, bersih, dan terang membuat pelanggan betah berlama-lama berbelanja di pasar modern. Di pasar ini, pembeli tidak bisa menawar harga barang yang dijual. Semua barang kebutuhan sehari-hari manusia dijual di sini. Biasanya, barang-barang yang dijual di pasar modern memiliki kualitas yang tinggi. Maka dari itu, harga barang di pasar modern cenderung lebih mahal daripada di pasar tradisional. Keamanan di pasar modern pun lebih terjamin. Biasanya pasar modern memiliki jam buka yang lebih panjang dibandingkan dengan pasar tradisional. Yang ketiga, ada contoh karangan eksposisi. Karangan eksposisi ini menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi yang bersifat fakta kepada pembaca. Di sini ada contoh karangan eksposisi mengenai batik. Berbicara mengenai batik, terutama batik tulis, jika kita mengetahui cara membuat batik serta proses-proses yang dilalui, maka nilai dari batik tersebut akan muncul serta tak segan-segan pembeli membeli batik tulis dengan harga relatif mahal. Namun, realitanya masyarakat sangat mengeluhkan harga batik tulis yang mahal, serta merasa tidak memperdulikan batik tulis. Jika Anda mengetahui filosofi batik tulis, maka nilai batik tulis di mata masyarakat akan tinggi, serta hal ini bentuk daripada menghargai dari warisan budaya Indonesia yang telah diresmikan oleh UNESCO yang ditetapkan pada 2 Oktober. Contoh yang keempat, ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi ini terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Di sini ada contoh karangan argumentasi tentang kemarau. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 7 tahun terakhir.
Hujan tidak turun selama 5 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau turun pada tahun ini bukanlah kemarau yang biasa dikarenakan terjadi selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen, karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Yang terakhir ada contoh karangan persuasi. Karangan persuasi ini berisikan himbauan atau ajakan kepada pembaca. Berikut adalah contoh karangan persuasi. Sebagaimana kita ketahui, di tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa yang hanya 6,7% dari luas keseluruhan Indonesia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran akan menimbulkan ekses yang kurang baik. Masalah lapangan kerja, pemenuhan makanan pokok, pendidikan dan tempat tinggal merupakan hal yang harus jadi perhatian. Mengingat hal tersebut, program keluarga berencana masih sangat relevan sebagai solusi masalah kependudukan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman baru buat kita semua. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami paham. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.